Hai penghuni internet, balik lagi sama aku Dodo dan masih di channel Cerita Dodo. Channel yang ya gini-gini aja channelnya apa adanya dan gak terasa ya. Sebentar lagi kita udah masuk ke bulan Ramadan. Jadi rencananya video ini bakal diupload H-1 Ramadan karena ini berkaitan pembahasannya dengan Ramadan. Jadi kali ini aku bakalan membahas atau lebih tepatnya memberikan tips ke kalian yang mungkin saat ini sedang punya gangguan kecemasan, anxiety ataupun ya psikosomatik dalam diri kalian. Karena kan orang yang punya gangguan kecemasan, anxiety ataupun ya apapun itulah pasti bakalan merasa kesulitan menjalankan ibadah puasanya, menjalankan ibadah Ramadannya. Dan untuk itulah aku pengen ngasih tips ke kalian gimana sih cara orang-orang anxiety ataupun orang yang punya gangguan kecemasan untuk bisa lebih tenang dalam menjalankan ibadah puasanya. Dan kalau kalian mau tahu tipsnya, tonton video ini sampai selesai. Oke? Tapi sebelum sampai ke tipsnya, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih itu gangguan kecemasan? Jadi sebenarnya gangguan kecemasan ini adalah perasaan khawatir, perasaan cemas, perasaan takut, gelisah, yang sebenarnya penderitanya itu juga nggak tahu apa yang mendasarinya. Dan cemasnya ini bukan cemas yang seperti orang biasanya ya, tapi cemasnya ini lebih ke berlebihan. Jadi dia sebenarnya merasa cemas, tapi berlebihan aja. Cemas yang nggak wajar gitu lah. Ya kurang lebih gitulah ya. Dan apa itu anxiety? Ya anxiety sebenarnya sama sih, gangguan kecemasan juga. Dan biasanya penderita GERD anxiety yang merasa lebih cemas saat menjalankan ibadah puasa. Kecemasan mereka mungkin karena takut asam lambungnya naik atau GERD-nya muncul, kambuh. Maka dari itulah aku pengen ngebagiin tips ke kalian juga yang mungkin saat ini punya GERD anxiety atau punya masalah di lambungnya. Sebenarnya ini juga udah pernah aku alami sih. Aku alami sekitar tahun 2022 sampai 2023 lah. 2 tahun itu aku menjalankan puasa dengan masalah GERD anxiety. Dan sebenarnya kalau dibilang berat, ya cukup berat. Tapi kalau aku yang sekarang, aku pikir ya ternyata bisa-bisa aja sih dilewati meskipun dengan cukup berat, nggak mudah. Jadi untuk itulah aku bakalan ngasih kalian tips berdasarkan pengalaman yang pernah aku alami gitu. Jadi ini bukan sekedar tips yang aku baca atau aku lihat di mana gitu, enggak, tapi berdasarkan apa yang aku alami, apa yang pernah aku alami waktu itu. Jadi kita mulai tips yang pertama. Tips yang pertama itu yang aku bisa kasih kalian itu, kalian sebisa mungkin jangan mengurangi aktivitas. Maksudnya jangan malas bergerak waktu puasa. Jangan takut capek, jangan takut lelah, jangan takut haus atau lapar. Ya namanya puasa pasti haus atau lapar ya, wajar lah ya. Tapi kalau dengan kalian berdiam diri, apalagi kita yang punya masalah GERD, anxiety atau ya gangguan kecemasan, dengan kita berdiam diri nggak melakukan aktivitas apa-apa, malah makin overthinking, malah makin pikiran liar kemana-mana. Jadi ya sebisa mungkin jangan mengurangi aktivitas kita, beraktivitas saja seperti biasanya gitu. Tapi sekali lagi ya, juga harus tahu batasnya di mana. Kalau kira-kira udah capek, ya jangan dipaksakan juga. Intinya jangan nggak beraktivitas, gitulah. Itu yang pertama. Yang kedua, tips kedua yang bisa membantu kalian lebih lancar lah menjalankan ibadah puasanya adalah kalian harus tahu nih apa yang menyebabkan kecemasan kalian itu muncul. Jadi sebisa mungkin pemicunya dihindari. Kalau misalnya ada satu hal yang membuat kalian cemas, misalnya kalian nih suka cemas nih kalau membaca berita-berita yang menakutkan, ya sebisa mungkin nggak usah dulu kalian buka artikel-artikel di internet,
Kalaupun kalian pengen browsing-browsing internet ataupun ya pengen buka sosial media, sebisa mungkin ya udah lihat aja apa yang memang kalian minati. Jangan sampai lihat apa yang kalian takuti, jangan sampai membaca apa yang kalian takuti yang bisa memicu cemas. Ya biarpun nggak mudah, tapi pasti bisalah kita menghindari lah, karena kan juga ada fitur di situ kan, fitur di sosmed yang kalau kita nggak tertarik kan bisa kita pilih kan nggak tertarik. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang memicu cemas kalian itu nggak muncul gitu. Yang ketiga, tips agar kalian orang-orang yang saat ini punya gangguan kecemasan ataupun anxiety lancar berpuasanya, coba deh kalian lebih terhubung lagi dengan orang-orang terdekat kalian. Jadi jangan pernah mengurung diri, jangan pernah menarik diri dari lingkungan. Ini berkaitan sih sama kayak poin pertama tadi yang aku baca, maksudnya yang aku jelaskan ke kalian. Jangan banyak mengurangi aktivitas. Aktivitas ini kan juga bisa berinteraksi kan dengan orang-orang sekitar, dengan orang-orang terdekat. Jadi ya sebisa mungkin jangan mengurung diri, jangan menarik diri dari lingkungan. Sebisa mungkin kalian keluar rumah, mungkin cari teman bermain, teman cerita, atau mungkin kan ini lagi bulan Ramadan kan, bisa kalian datang ke masjid ikut pengajian, kajian gitu-gitulah. Jadi sebisa mungkin ya tetap aja berinteraksi sama orang-orang, jangan mengurung diri, jangan berdiam diri. Karena apa? Kalau berdiam diri pasti bakal overthinking tuh, bakal kemana-mana tuh kalau beraktivitas. Jadi sekali lagi, jangan berdiam diri, jangan mengurung diri di rumah, tetap terhubung dengan orang-orang terdekat kalian. Kalaupun nggak keluar rumah, ya mungkin dengan fitur teknologi yang ada kan, kayak video call ataupun chat. Ya sebisa mungkin jangan berdiam diri lah, cari teman cerita, cari teman ngobrol gitu. Tips selanjutnya nih, yang bisa aku bagi ke kalian. Jadi, mumpung ini bulan Ramadan juga kan, mumpung lagi banyak orang-orang panen pahala, kenapa nggak ikutan aja panen pahala gitu. Jadi sebisa mungkin perbanyak zikir, perbanyak sholat sunnahnya, perbanyak mendengar kajian di internet, di YouTube gitu lah. Ya sebisa mungkin melakukan kegiatan yang positif aja lah, kayak mengaji, zikir, baca Quran, nonton ceramah-ceramah, ikut kajian di YouTube yang bisa mengisi jiwa gitu. Jadi kan karena kan sebenarnya gangguan kecemasan ini kan gangguan yang juga berasal dari jiwa. Jadi kalau jiwanya sakit, ya obati jiwanya. Salah satu obat jiwa kan itu kalau dalam agama Islam ya zikir, mengaji, beribadah lah. Jadi mumpung nih lagi bulan Ramadan, lagi banyak-banyaknya orang panen pahala, ya kenapa gak sekalian aja sambil menyelam minum air gitu. Jadi kayak kita menyembuhkan diri dan juga sekalian panen pahala. Jadi sembuhnya dapat, pahala juga dapat. Masya Allah, tabarakallah kan. Jadi gitu, tips yang keempat yang bisa aku kasih ke kalian. Nah, ini tips kelima dan yang terakhir nih yang bisa aku bagi ke kalian. Jadi, biasanya ya, orang-orang yang punya gangguan kecemasan, anxiety, atau terlebih GERD anxiety, karena kebanyakan memang orang terkena itu anxiety yang GERD anxiety, karena GERD maka jadi anxiety. Jadi, kalau kalian emang punya GERD anxiety, ya coba konsultasi ke dokter dulu. Gimana sih baiknya waktu puasa? Apakah memang harus minum obat atau enggak minum obat juga aman? Jadi sebaiknya konsultasi ke dokter dulu. Kalau misalnya kalian diharuskan minum obat, ya minum obat lah untuk membantu kalian agar lancar menjalankan ibadah puasanya. Karena kan sayang gitu, lagi bulan puasa, lagi Ramadan, lagi orang-orang pada panen pahala, masa iya kita menyia-nyiakan kesempatan itu kan? Jadi ya sayang banget gitu kalau misalnya kita nggak ikutan puasa karena cuma punya anxiety, punya gangguan kecemasan. Jadi kalau emang kalian harus minum obat selama Ramadan, ya minum aja obatnya sesuai petunjuk dokter kalian. Jadi gitulah.
Oke, jadi itu adalah tips yang bisa aku kasih ke kalian. Jadi semoga tips yang tadi aku kasih ke kalian bisa membantu kalian lah dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dan kalau kalian merasa tips dari aku ini berguna, bolehlah kalian share video ini agar orang-orang yang mungkin gak terhubung ke video ini bisa terhubung ke video ini. Dan makasih juga untuk kalian yang masih stay bareng aku di channel aku, meskipun channelnya juga masih gini-gini aja, perkembangannya juga nggak terlalu signifikan, tapi thank you semuanya. Dan kalau kalian merasa video ini berguna juga untuk kalian, bolehlah kalian komen, like, subscribe ke channel ini. Dan kalau kalian komen, sebisa mungkin aku balas sih, apapun itu komennya. Selama itu komentar yang membangun atau komentar yang mungkin kalian berbagi pengalaman atau tips, pasti aku balas dan kita diskusi di sana. Oke, segitu aja dari Kododo. Bye.